Jumpa lagi dengan saya. Kali ini dalam video-video fisika, yaitu melanjutkan pada gerak parabola. Kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal pada gerak parabola. Contoh soal yang pertama, misalnya di sini seorang kiper dalam permainan sepak bola menendang bola dengan kecepatan 30 meter per second dari gawang dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan kecepatan bola saat mencapai setengah detik atau 0,5 detik. Maka di sini kita tulis terlebih dahulu diketahuinya bahwa V0 sama dengan 30 meter per second, sedangkan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dengan sudut alfa sama dengan 30 derajat. Ditanya berapa kecepatan bola tersebut. Maka kita bisa menggunakan persamaan umum pada gerak parabola, yaitu bahwa pada arah sumbu X, besarnya kecepatan arah sumbu X yaitu Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Maka dari sini kita masukkan persamaannya bahwa kecepatan awal sama dengan 30 meter per second dengan cos 30 derajat dikali dengan 30 derajat cos 30 derajat, maka diperoleh 30 dikali dengan setengah akar 3 sama dengan 15 akar 3 meter per second. Sedangkan arah sumbu Y, dia mengalami GLBB, PY sama dengan P0Y min GT. Kita dapat masukkan persamaannya yaitu PY sama dengan 30 meter per second dikali dengan sin 30 dikurang dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dikali dengan waktu yang dibutuhkan tersebut yaitu setengah second. Sehingga kita peroleh PY sama dengan 30 meter per second dikali dengan sin 30 sama dengan setengah minus 5 diperoleh dari 10 dikali dengan setengah. Sehingga kita peroleh bahwa PY sama dengan 15 meter per second min 5 meter per second sama dengan 10 meter per second. Setelah kita peroleh besarnya Vx dan Vy, maka kita bisa menentukan besarnya kecepatan pada titik tersebut, yaitu berdasarkan persamaan Pythagoras sama dengan akar Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat, sehingga akar 15 akar 3 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Kita peroleh bahwa akar 675 ditambah dengan 100, sehingga kita dapatkan akar 775 sama dengan 27,8 meter per second. Kita lanjutkan pada contoh soal berikutnya. Seorang kiper menendang bola dengan kecepatan 30 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, tentukan posisi bola saat 2 detik. Maka langkah awal yang kita lakukan yaitu menuliskan diketahui dan ditanya. Diketahui dari soal tersebut bahwa kecepatan awal 30 meter per second, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, sedangkan sudut elevasi yang digunakan yaitu 30 derajat. Yang ditanya yaitu posisi benda saat 2 detik, berarti yang ditanya adalah posisi pada arah mendatar, sumbu X, dan arah vertikal atau ketinggian bola, yaitu sumbu Y. Maka untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah terlebih dahulu menentukan waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai titik tertinggi. Setelah kita gunakan rumus untuk
untuk waktu mencapai titik tertinggi sama dengan V0 sin alfa per G, kita masukkan berdasarkan persamaan diketahui, yaitu V0 30 sin 30 per percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka kita peroleh nilainya 3 second dikali dengan setengah. 3 diperoleh dari 30 dibagi dengan 10. Maka kita peroleh pada waktu 1,5 detik, maka bola mencapai titik tertinggi. Karena T pada H maksimum 1,5 second, maka posisi bola tersebut saat 2 second sudah melewati titik tertinggi. Itu artinya bola mengalami gerak jatuh bebas. Maka kita jawab pertanyaannya. Terlebih dahulu kita cari pada sumbu X, yaitu X sama dengan V0X dikali T sama dengan V0 cos alpha dikali T. Di mana X sama dengan 30 meter per second dikali dengan cos alpha, yaitu cos 30, dan waktu yang dibutuhkan yaitu 2 second. Maka kita peroleh 30 dikali dengan cos 30, yaitu setengah akar 3 dikali dengan 2 second. Maka setengah dikali dengan 2 sama dengan 1, maka 30 dikali dengan akar 3 sama dengan 30 akar 3 meter. Satuannya bisa kita hilangkan, S dikali dengan 1/S, maka tinggal M. Untuk sumbu Y, mengetahui ketinggian bola saat 2 second. Karena benda mengalami gerak jatuh bebas dalam waktu 2 second, maka 2 second min 1,5 titik tertinggi, yaitu 0,5 second. Berdasarkan persamaan gerak jatuh bebas, yaitu Y sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, sedangkan V0-nya sama dengan 0 ketika mencapai titik tertinggi, maka persamaannya menjadi Y sama dengan setengah GT kuadrat. Maka kita bisa masukkan persamaannya, yaitu setengah dikali dengan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dikali dengan waktu yang dibutuhkan yaitu setengah kuadrat, maka kita peroleh setengah dikali setengah sama dengan 1/4, maka 1/4 dikali dengan 10, 2,5 dibagi setengah, yaitu 1,25. Saya lanjut pada contoh soal berikutnya. Sebuah anak panah lepas dari busurnya dengan kecepatan 30 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapakah jarak jangkauan maksimum? Yang berikutnya, tentukan sudut elevasi di mana anak panah mencapai target yang jaraknya 45 meter. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, kita tulis diketahui kecepatan awal 30 meter per second, gravitasi 10 meter per second kuadrat, ditanya jarak maksimum, dan berapa sudut alfa ketika anak panah mencapai jarak maksimum 45 meter. Targetnya di 45 meter. Maka untuk menyelesaikannya, kita masuk pada persamaan bahwa jarak maksimum yaitu persamaannya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Maka kita masukkan persamaan kecepatan awal 30 meter per second kuadrat sin 2 dikali 45 derajat per 10 meter per second kuadrat. Maka kita dapat selesaikan bahwa sin 90 yaitu diperoleh dari 2 dikali 45, 30 kuadrat berarti 900 dibagi dengan percepatan gravitasi 10 meter per second. Kita peroleh bahwa nilainya yaitu 900 dikali dengan sin 90 sama dengan 1,
berarti nilainya tetap 900 dibagi dengan 10, sehingga kita peroleh nilainya 90 meter. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tentukan sudut elevasi di mana anak panah mencapai target yang jaraknya 45 meter. Maka kita tentukan dulu bahwa besarnya X maksimum, yaitu sama dengan P0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, di mana targetnya kita ketahui 45 meter, kita masukkan pada X. Sedangkan kecepatannya 30 meter per second, kita masukkan pada persamaan kecepatan awal. Alfa yang kita tanya dibagi dengan percepatan gravitasi, dibagi dengan kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Maka kita peroleh bahwa 45 meter dikali dengan 10 sama dengan 450 meter kuadrat per second kuadrat, dibagi dengan 30 kuadrat meter kuadrat per second kuadrat, maka meter kuadrat per second kuadrat bisa kita coret. Maka 450 dibagi dengan 900 sama dengan 1/2. Maka untuk menentukan sin 2 alfa yang nilainya setengah, yaitu pada sin 30. Sehingga kita peroleh bahwa 2 alfa sama dengan 30. Maka kita dapat tentukan bahwa besarnya alfa sudut yang digunakan orang tersebut yaitu sebesar 15 derajat. Kita masuk pada soal berikutnya. Sebuah bola ditendang ke udara dengan sudut elevasi 30 derajat sehingga membentuk lintasan parabola. Bila kecepatan awal bola 20 meter per second, tentukan ketinggian maksimum dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian tersebut, dan waktu dan jarak jangkauan bola. Maka untuk menyelesaikan pertanyaan tersebut, kita tulis dulu diketahui bahwa V0 sama dengan 20 meter per second, alfa sama dengan 30 derajat, percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ditanya berapa H maksimum dan T maksimum, yaitu ketinggian maksimum dan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Dan ditanya berapa jarak maksimum dan juga waktu untuk mencapai jarak maksimum. Maka kita bisa selesaikan soal tersebut dengan terlebih dahulu mencari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum, yaitu P0 sin alfa per G, sehingga 20 meter per second sin 30 per 10 meter per second kuadrat. Kita peroleh 20 dikali dengan sin 30 setengah dibagi dengan 10. Kita peroleh persamaannya bahwa T pada H maksimum yaitu 1 second. Dengan persamaan kita bisa lihat di sini meter per meter, jadi habis second dibagi dengan second kuadrat, maka second dikali dengan second kuadrat, maka kita peroleh second. Untuk H maksimum, ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, kita masukkan persamaannya 20 meter per second kuadrat sin kuadrat kali 30 derajat, maka 2 kali 10 meter per second kuadrat, sehingga kita peroleh bahwa 20 dikali 20 sama dengan 400, sin kuadrat 30, berarti sin 30 sama dengan setengah, setengah kuadrat sama dengan 1/4, dibagi dengan 20, sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 400 dibagi 4 sama dengan 100, 100 dibagi dengan 20 sama dengan 5 meter. Menjawab pertanyaan yang kedua, menentukan waktu dan jarak jangkauan bola. Maka untuk waktu untuk mencapai jarak jangkauan maksimum sama dengan 2 kali waktu pada saat mencapai ketinggian maksimum. Sehingga persamaan yang sebelumnya bahwa 2 V0 sin alfa per G untuk waktu untuk mencapai jarak maksimum,
kita peroleh bahwa V0 sin alfa per G sama dengan 1, sehingga 2 dikali dengan 1 sama dengan 2 second. Untuk mencapai jarak jangkauan maksimum, V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, di mana V0 sama dengan 20 kuadrat sin 2 kali 30 per 10. Maka kita peroleh bahwa 20 kuadrat sama dengan 400 meter kuadrat second kuadrat, sin 2 kali 30 adalah sin 60 dibagi dengan 10. Maka kita peroleh bahwa nilainya 400 dikali sin 60 sama dengan setengah akar 3 dibagi dengan 10. Maka kita peroleh 400 dikali dengan setengah sama dengan 200, 200 dibagi 10 sama dengan 20. Kita peroleh 20 akar 3. Demikian contoh-contoh soal yang saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat, menjadi pemacu untuk latihan-latihan soal berikutnya. Saya hanya menggunakan sudut 30 derajat untuk mempermudah dalam perhitungan dan mencerna, tetapi sebenarnya sudut gerak parabola yaitu sudut antara 0 sampai dengan 90 derajat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video-video yang saya sampaikan dapat bermanfaat.